Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Sabtu 9 November 2024 bersama Romo Willem Paul dari Semarang. Selamat mendengarkan. Berkah dalam, salam sukacita, damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Para sahabat Fresh Juice yang baik hati, saya Romo Willem dari Paroki Kebon Dalem kembali mempersembahkan jus rohani yang segar. Kali ini dengan kata-kata kunci pembawa kehidupan. Jus rohani ini saya racik dari kutipan bacaan Injil yang dibacakan di Gereja Katolik pada pesta pemberkatan Gereja Lateran hari ini, yakni dari Injil Yohanes bab 2 ayat 13 sampai 22. Demikian bunyinya. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci, didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Yesus membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati, Yesus berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkan Yesus dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian, sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Fresh Juice yang senantiasa bersukacita dalam Tuhan Yesus. Beberapa tahun yang lalu saya wawancara dengan simpatisan Katolik yang mau baptis. Dia cerita, ia tertarik menjadi Katolik karena melihat kehidupan umat Katolik yang rukun, yang penuh kegembiraan, yang penuh sukacita. Para sahabat Yesus juga begitu kan? Bangga nggak? Bangga dong. Waktu itu saya berterima kasih kepada saudara kita itu bahwa ia memberi kesaksian orang Katolik ternyata kehidupan bersamanya memang menarik.
Tapi tidak hanya itu yang membuat saya bangga. Lebih bangga lagi ketika seorang yang lain memberi kesaksian, Romo, saya itu melihat kehidupan bersama orang Katolik tidak selalu baik-baik saja, tidak selalu beres-beres. Ada orang-orang Katolik yang rupanya hidupnya memang tidak baik. Dan sepertinya tidak bisa baik ya. Iya, kalau hidup bersama itu selalu mengacau, menimbulkan konflik, membuat suasana tidak nyaman. Padahal sudah dibaptis lama. Lalu saya tanya, lah kenapa saudara masih mau jadi Katolik? Dia mengatakan, ya meskipun ada orang-orang yang seperti itu, tetapi kehidupan bersama umat Katolik itu tetap membawa sukacita, tetap membawa kehidupan, tetap saling mengasihi, saling mengampuni. Para sahabat Fresh Juice, pembawa kehidupan. Kisah dari dua orang saudara kita yang mau menjadi Katolik tadi membuat saya merenungkan dan ingat pada kata-kata yang muncul dalam kesaksian Injil Yohanes tadi, yaitu ketika Yohanes menyatakan yang dikatakan oleh Yesus, yang dimaksudkan oleh Yesus dengan bait Allah adalah tubuhnya sendiri. Tubuh Yesus sendiri yang kemudian wafat dan bangkit. Dan saya juga ingat yang dikatakan oleh Paulus menggambarkan bahwa gereja kita semua adalah tubuh Kristus. Tepatnya tubuh mistik Kristus. Artinya kita semua dibangun berdasarkan Kristus. Dan kalau Kristus mau membangun bait Allah, setelah bait Allah itu dihancurkan oleh dunia, maka saya bisa mengatakan dan punya keyakinan bahwa gereja pun, kita umat Allah, meskipun dihancurkan oleh dosa, meskipun dikalahkan oleh godaan-godaan dan cobaan-cobaan, tetapi ketika sungguh tetap bersatu dengan Kristus, berusaha mewujudkan diri sebagai tubuh mistik Kristus, maka seperti yang dikatakan oleh saudara kita cerita yang kedua tadi, kita tetap akan bisa menjadi bait Allah yang sejati. Bait Allah yang sejati itu yang seperti apa? Dalam bacaan pertama hari ini kita mendengar kutipan dari Nabi Yehezkiel yang menggambarkan bahwa bait Allah itu mengalirkan air yang membawa kehidupan. Kehidupan bagi yang dialirinya. Dan air itu adalah lambang sakramen-sakramen gereja. Maka pada setiap umat Allah, setiap dari kita, setiap sahabat Fresh Juice, sebetulnya cinta kasih Tuhan mengalir dan mengalir sampai jauh dan terus membawa kehidupan. Bagi orang-orang yang baik, membawa kesegaran dan sukacita. Bagi orang-orang yang sedang berjuang karena jatuh, membawa sukacita, membawa
maaf, pengampunan, dan dengan demikian memberi kesempatan untuk menjadi manusia lagi seutuhnya dan penuh sukacita. Itulah tubuh mistik Kristus. Itulah bait Allah, tubuh Kristus sendiri yang membawa kehidupan. Para sahabat Fresh Juice, bagaimana kehidupan kita bersama? Saya percaya kebersamaan kita dimanapun, di tengah keluarga, dan juga di antara umat Katolik sendiri, di tengah masyarakat. Ketika kita mau menunjukkan bahwa Yesus ada di hatiku, maka kita akan membawa kehidupan, sebab Yesus menghidupkan kita. Yesus yang bangkit, yang menyertai itu membuat kita hidup dan membuat siapapun yang menjumpai kita, terutama dalam kebersamaan kita, menjadi semakin hidup. Profisiat dan selamat menjadi pembawa kehidupan sebagai bait Allah yang sejati karena bersatu dengan Yesus. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga para sahabat Fresh Juice, seluruh keluarga, dan semua yang para sahabat Fresh Juice doakan semakin dipersatukan sebagai tubuh mistik Kristus yang membawa kehidupan oleh kelimpahan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Berkah dalam, kamsia, syekh, terima kasih, sembah nuwun, salam pembawa kehidupan. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Sabtu 9 November 2024. Terima kasih kepada Romo Willem Pau untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.